tempat kami bersama. Oh, oh. Mari sama-sama bertepuk tangan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di mana Rauna di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku namamu selalu berada di tempat pertama Tuhan. Berada di tempat pertama. Na, 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 na. Oh, oh. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di mana? Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Kaulah Tuhan tempat pertama kami dan sandaran kami Tuhan. Haleluya. Atasnya. Namamu selalu ada di tempat pertama, ya Tuhan, di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama, di mana? Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti
sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan sandaranku. Tenang bersamamu. Mari jemaat katakan, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Mari kita berdiri bersama katakan, Kau Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan sandaranku. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bisa kita pagi ini bersama-sama beribadah kembali. Dan semoga Tuhan menjamah hati saudara di sepanjang ibadah yang dari pujian, pemberitaan firman sampai akhir nanti. Dan hari ini kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Mari saudara kiranya sudah menyiapkan semuanya, baik minuman maupun roti yang dipakai untuk bahan perjamuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali mengingat ayat tahunan yang kita ambil. Setiap awal tahun gereja kita mengambil ayat tahunan. Dan mari saudara kembali mengingat ayat tahunan itu. Dan saudara akan terkagum, saudara akan terkejut bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memimpin, menuntun, bahkan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan pagi ini saya mengutip ayat dari beberapa orang dan termasuk dari ayat tahunan yang saya ambil. Ya, dan semoga menjadi berkat. Mari kita membuka ayat tahunan kita, saudara, dan saudara bisa mulai mengingatnya kembali dan menemukan betapa Tuhan turut bekerja di dalam hidup saudara.
Saya memberi judul tahun ini, renungan hari ini, Tuhan yang menuntun dan berbicara, merupakan sebuah refleksi di paruh kedua di 2024. Mungkin saudara menghadapi kok awal Agustus disampaikannya. Kenapa saudara? Di paruh kedua yaitu di awal Juli, saya menemukan diri saya dan beberapa jemaat, juga istri saya, bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memberikan sebuah awasan, sebuah tuntunan, sebuah janji kepada setiap kita untuk melewati situasi yang tidak mudah. 2024 menjadi tahun yang sangat sulit bagi banyak orang. Baik bagi saya pribadi dan gereja Arauna. Tapi di tengah kesulitan itu justru kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Ayat pertama yang kita lihat adalah Mazmur 23, saudara. Mazmur 23 ayat 3 dan 4 yang kita akan baca terlebih dahulu. Mazmur 23 itu ada 6 ayat, saudara bisa membuka. Di ayat itu dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau saudara kita membaca ayat Mazmur 23, kita menemukan situasi yaitu lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah gelap, saudara. Waktu saya pergi ke Israel, maka saya menemukan situasi itu, tour guide kami menjelaskan kenapa ada lembah kekelaman. Ternyata dari Yeriko menuju ke Bethlehem, kita menemukan ada daerah-daerah di mana lembah itu tertutup oleh bayang-bayang gunung. Sehingga ketika melewati tempat itu menjadi tempat yang gelap, tempat yang menakutkan bagi domba-domba. Dan tempat ini juga ada ancaman bahaya, baik penyamun maupun binatang buas. Sebuah tempat yang tidak pasti, lembah yang gelap. Ini adalah gambaran keadaan di mana kita merasa gelap, kebingungan dan salah arah karena kita tidak bisa melihat jalan. Pagi ini saudara, kalau saudara sedang menghadapi situasi yang sulit ini, di mana engkau sedang melewati situasi yang seperti tanpa arah, gelap, engkau bingung, engkau takut, engkau cemas. Maka ayat ini menjadi kabar baik bagi setiap kita. Nah, apa yang Tuhan mau di situasi seperti ini, saudara? Tadi dikatakan Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kalau saudara membaca ayat 1, maka dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Apa yang Tuhan mau di ayat ini? Mari kita membiarkan Tuhan menggembalakan hidup kita. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Kalau saudara membaca di ayat yang pertama, saudara menemukan Tuhan adalah gembalaku. Tapi dalam bahasa aslinya dipakai sebuah kata kerja. Tuhan adalah yang menggembalakanku. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik buat setiap kita. Tapi tidak semua orang mau digembalakan olehnya. Itu sebabnya kita perlu seperti Daud berkata, Tuhan adalah yang menggembalakanku. Izinkan Tuhan menggembalakan kita. Biarkan tangannya yang kuat menuntun kita. Kita domba, tapi tidak banyak domba yang mau digembalakan. Makanya ada kisah domba yang hilang. Itu bukan salah gembalanya, karena pada zaman dulu seorang gembala akan berjalan di depan dan domba-dombanya yang mendengarkan suaranya akan mengikuti gembala itu. Saudara bisa mengerti kenapa ada domba yang hilang? Karena dia tidak membiarkan dirinya digembalakan. Banyak orang hari ini menjadi domba yang independen. Itu sebabnya kita perlu menjadi domba yang digembalakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada janji Tuhan di ayat tadi yang kita baca. Apa janji Tuhan? Ya, janji Tuhan tadi dikatakan tuh, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan tadi kita menemukan juga ada kata Tuhan menyertai. Dia menghibur kita juga dengan gada dan tongkatnya. Dalam lembah kekelaman itu domba-domba yang bingung, ketakutan, mereka akan berteriak, mereka akan berseru. Seolah-olah tolong saya tidak tahu jalan, ini gelap, ini bahaya. Dan apa yang dilakukan oleh gembala? Maka dia akan memukulkan gada dan tongkatnya. Membunyikannya seolah-olah berkata, aku masih ada bersamamu, aku menyertai hidupmu. Saudara, saya mengalami pengalaman ini. Ketika 2007 hidup saya sebegitu gelap. Sampai saya berkata, Tuhan aku gak kuat, aku gak tahan. Dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan.
yang baru ketemu berkata, seperti yang saya katakan di dalam doa saya, waktu beliau mendoakan saya, dia mengucapkan kata-kata doa saya. Dan tiba-tiba ada suara lembut dan halus. Ada suara berkata, tuh kan, aku tahu loh pergumulanmu. Aku lihat kan, aku tahu. Seperti suara yang begitu lembut di roh saya dan saya hari itu hancur hati. Bagaimana bisa orang baru ketemu bisa mengucapkan pergumulan saya di dalam doanya. Dan ketika saya pergi ke Israel, saya mengerti. Ketika dijelaskan ayat ini, ketika gembala itu membunyikan gada dan tongkatnya untuk menghibur dombanya. Dan saya tahu hari itu Tuhan menghibur saya. Dan kiranya saat ini Tuhan menghibur saudara dengan gada dan tongkatnya. Di tengah lembah gelapmu, Tuhan berkata, aku masih besertamu. Aku akan menuntunmu ke jalan yang benar. Aku akan menyegarkan jiwamu. Semoga ketika firman ini diberitakan, kesegaran Allah sedang melanda hidup saudara. Tadi ada kata jalan yang benar. Ini bukan jalan raya, karena dipakai kata dalam bahasa Inggris path. Itu sebuah lintasan, trek. Waktu saya membuka kamus, apa itu jalan? Jalan atau lintasan yang dibuat untuk berjalan, itu trek, path. Jalan kecil yang memang sengaja dibuat dan jalan itu dibuat dengan diinjak-injak, dilintasi. Kalau saudara suka mendaki gunung atau ke sebuah jalan, saya tinggal di desa, maka sekalipun di kiri kanannya ada sesuatu yang luas, tapi ada jalan setapak yang bekas dilalui orang dan pasti itu aman. Saudara, jalan yang dilintasi itu adalah jalan yang biasa gembala lalui bersama domba-dombanya. Jangan takut, engkau menuju ke tempat yang salah, karena yang Tuhan tuntun pasti dia menuntun saudara ke jalan yang benar. Kalau saudara, Tuhan menuntun saudara, Tuhan tidak mungkin salah, sekalipun kau tidak mengerti saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan menuntun kita. Dan dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan dijaminkan ketika Dia menuntun kita. Dan kalau Tuhan salah, pasti Tuhan yang dipermalukan dirinya sendiri. Ketika Tuhan menuntun, Dia tidak mungkin salah, saudara. Tadi kita menemukan, kenapa kita perlu ada di jalan yang benar, di lintasan itu, saudara. Karena di luar jalan itu, ada bahaya mengancam yang kita tidak tahu. Jalan itu menuju jalan yang benar, tapi di luar jalan itu kelihatannya luas. Alkitab berkata, sempitlah jalan menuju ke surga dan lebarlah jalan menuju kebinasaan. Saudara jangan memilih yang kelihatan nyaman. Pilihlah yang Tuhan tunjukkan atas hidup saudara. Dan tadi Tuhan berjanji Dia akan menyegarkan, menuntun, menyertai, menghibur dengan gada dan tongkatnya. Nah, berkenangan dengan jalan yang benar itu saudara. Mari kita lihat di Mazmur 23 ayat selanjutnya. Ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dan dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ada janji Tuhan di sini bahwa Dia akan menyediakan hidangan bagiku. Kapan? Setelah kita melewati masa gelap, lembah kekelaman di mana engkau bingung, engkau begitu takut, engkau takut salah jalan. Tapi di tempat itu sebenarnya saudara tahu engkau harus lewati karena itu jalannya Tuhan. Dan dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan, di hadapan musuh. Kita berpesta pora karena Tuhan yang berperang. Dan dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Tidak ada campurannya. Hanya kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi jangan banyak berkeluh kesah di lembah kekelaman, di tempat yang sulit, di tempat yang saudara sedang mengalami ketakutan dan kebingungan. Karena itu jalan sesaat dan sesudahnya kebajikan dan kemurahan belaka. Lembah kekelaman bukanlah situasi yang Tuhan mau, sekalipun bisa jadi itu atas seizin Tuhan. Kenapa saya katakan bisa jadi atas izin Tuhan? Banyak orang melewati lembah gelap karena ketidaktaatannya. Karena dia pilih jalan sendiri. Tetapi ketika engkau memilih di jalur kehendak Tuhan, engkau mengalami pergumulan, kebingungan, ketakutan, persoalan yang berat sampai kau berkata, Tuhan di mana engkau? Bisa jadi Tuhan yang mengizinkan karena Dia sedang menuntun saudara ke jalan yang benar. Biarkan Tuhan yang menggembalakan kita.
dia menuntun dan memimpin. Karena dia bukan hanya sekedar menuntun dan memimpin. Dia menyertai, dia akan menolong saudara melewati lembah gelap itu dengan penuh kemenangan. Tadi ada kata iya di ayat 3 dan 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun dan dikatakan engkau besertaku. Ya, ada kata iya dan engkau. Di lembah kekelaman, di jalan yang sulit itu. Hanya ada Tuhan dan saudara pribadi. Ia dan engkau. Diulang-ulang. Menunjukkan bahwa di situasi tergelap itu Tuhan yang tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali atas kesulitanmu hari ini. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ratapi lembah kelam itu kalau memang itu ada di dalam tuntunannya Tuhan. Biar engkau tetap teguh dalam iman, bersukacita di dalam pengharapanmu, dan tetap kuat di dalam kasih. Ada banyak orang kasihnya luntur baik kepada Tuhan, terlebih kepada sesama. Mari tetap teguh. Ayat yang kedua, ayat tahunan yang diambil oleh beberapa jemaat di tempat ini. Saya merasa itu sebuah tuntunan Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 12. Ayat ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ayat yang kedua, ayat yang diambil oleh salah satu jemaat di gereja kita dan benar-benar dia menghadapi situasi yang ada di ayat ini. Apa situasinya? Tadi dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengomom dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada musuh yang aktif bergerak dan bekerja tanpa henti. Iblis berjalan berkeliling-keliling. Dia mencari saat di mana saudara dan saya lemah, lengah sehingga dia bisa menelan saudara. Hanya orang yang bisa ditelannya yang dimangsa oleh iblis. Artinya ada orang yang tidak bisa ditelan. Tidak bisa dimangsa oleh iblis. Orang tipikal seperti apa? Yaitu orang yang mengerjakan yang Tuhan mau seturut ayat ini di 1 Petrus tadi. Sadar dan berjaga-jaga secara pribadi. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga karena di lembah kekelaman ada lawan, ada musuh yang menghadang dan akan menerkam kita. Di tempat gelap itu. Kalau tadi di Mazmur 23 dikatakan ada gembala yang berjaga dengan gada dan tongkat. Tapi di 1 Petrus 5 tadi, maka kitalah yang harus sadar dan berjaga secara pribadi. Kita pribadi yang harus sadar dan berjaga-jaga, tetap kuat di dalam Tuhan dan melawan iblis dengan iman yang teguh. Jadi saudara, penggembalaan dan tanggung jawab pribadi keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Kita perlu digembalakan di sebuah komunitas rohani yang sehat, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kita juga secara pribadi, jangan melemparkan semua beban tanggung jawab yang saudara harus kerjakan kepada gembala saudara, kepada pembina sel grup saudara, kepada leader rohani saudara. Engkau harus bertanggung jawab secara pribadi. Tadi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang kita menemukan ada lawan di ayat ini, lawan dalam gugatan hukum. Lawanmu, si iblis berjalan mengaum. Ternyata ada kata antidikos, lawan dalam gugatan hukum. Iblis disebut pendakwa. Saudara, iblis itu disebut pendakwa. Makanya di ayat ini kita yang dimaksud adalah lawan dalam gugatan hukum, bukan lawan secara fisik. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi gugatan iblis. Dan saya memberi catatan di sini, iblis disebut pendakwa. Melalui gugatan hukumnya, ia dapat mengambil semua yang terbaik dari kita. Karena memang di sini adalah pendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Dan ketika iblis bisa mendakwa saudara dan saya, dia bisa mengambil semua yang Tuhan sediakan. Lewat dakwaan itu, dia bisa menuduh saudara sedemikian rupa sampai engkau tidak berdaya. Dan dia bisa menelan saudara.
Dan ayat tadi memerintahkan kita melawan dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, bukan dengan iman yang lama, apalagi hidup tanpa iman. Ada satu ayat di Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, melawan dengan iman yang teguh adalah melawan dengan iman kepada Yesus dan firman-Nya, bukan kepada filsafat, bukan teori motivasi, bukan perkataan-perkataan baik, perkata-kata mutiara, bukan teologi, bukan filsafat, bukan fanatisme, agama dan doktrin. Tapi iman yang kepada Kristus, iman yang kepada firman-Nya, itulah iman yang teguh. Iman yang kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita ditebus dengan darahnya yang dia telah curahkan di kayu salib. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya, kita perlu melawan dengan iman yang teguh. Karena yang dilawan adalah dakwaan iblis, maka kita perlu memiliki perkataan kesaksian. Waktu saya melihat tulisan ini, perkataan kesaksian itu berita benar dari Allah yang kita kabarkan. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berita benar dari Allah yang kita kabarkan. Kita perlu kuat di dalam iman, dalam firman, agar iblis tidak bisa berbicara terlalu kuat atas hidup kita. Saudara perlu kuat di dalam perkataan kesaksian, memberitakan Injil. Kenapa? Supaya iblis tidak banyak berbicara atas hidup kita. Kenapa? Banyak orang Kristen malu bersaksi. Sementara ketika kita bersaksi, telinga kita dengar, orang lain dengar, kita sedang tidak memberi ruang kepada iblis untuk banyak berbicara. Kita sedang tutup telinga kepada iblis. Kenapa banyak orang kemudian kalah melawan dakwaan tuduhan? Karena dia malu bersaksi, dia tidak beritakan Injil, membuat iblis bisa banyak berbicara dalam hidupnya. Saudara, kita tidak sempurna, tapi iman kita membuat kita benar di hadapan Allah. Iman kita membuat kita menjadi anak-anaknya. Sekalipun kita salah, sekalipun kita jatuh, kita tidak tergeletak. Karena Tuhan menopang kita. Dan janji Tuhan di 1 Petrus 5 tadi adalah, Allah sumber segala kasih karunia. Kalau kita pergi ke mata air, kita menemukan sumber. Maka di situ kita menemukan air yang paling jernih, yang tidak pernah habis karena terus mengalir. Dan Alkitab berkata Allah itu sumber. Sumber apa? Sumber segala kasih karunia. Paling jernih, paling sehat, dan sempurna. Yang kalau kita nikmati, kita tidak celaka. Itulah sumber kasih karunia. Dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Melalui lawan yang kita hadapi, melalui lembah kekelaman itu saudara, kita sedang dilengkapi oleh Tuhan, diperlengkapi. Kita sedang diteguhkan, kita sedang dikuatkan, kita sedang dikokohkan. Dan melalui perjuangan iman saudara, yang sesaat karena dikatakan sesudah menderita seketika lamanya, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan saya percaya damai sejahtera Allah sedang dicurahkan pagi ini. Jangan berfokus kepada kesulitan dan terpuruk karenanya. Karena di dalam kesulitanmu Allah menyertai, Allah sedang meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan. Membuat saudara berkemenangan. Mari teguhkan iman saudara. Bagian ayat ketiga, ayat tahunan yang diambil. Di Mazmur pasal 84, saya hanya mengutip beberapa ayat dari jemaat, dari orang yang saya tahu mendapat ayat ini dan mengalami hal-hal yang tertulis ya, baik situasinya. Jangan fokus pada situasi buruknya. Fokuslah kepada Tuhan dan janjinya. Ya, di Mazmur 84. Ayat ini adalah ayat yang saya ambil di tahun ini dan saya mengalami apa yang ada di ayat ini. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melewati lembah Baka, melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, situasinya di sini adalah lembah Baka. Lembah Baka, Baka artinya itu air mata, tangisan. Saya mengalami, walaupun saya tidak tidak bisa gampang menangis, saya bisa menangis kalau saya terharu. Kalau sedih saya cuma nyesek aja di hati. Tapi lembah air mata menjadi tempat yang bermata air. Mungkin kau sedang melewati lembah air mata itu saat ini. Banyak kesulitan,
perbuatan yang tidak adil dari orang-orang yang kau hormati, kau kasihi, kau ditinggalkan, engkau difitnah, engkau digosipkan, dan akibatnya kau mengalami kesulitan di pelayananmu, di bisnismu, di keuanganmu. Saya mengalami lembah baka ini di tahun ini. Tidak ada jaminan kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, hidup itu akan mudah, saudara. Tidak ada jaminan kalau kita bersama Tuhan, hidup akan aman-aman saja. Ada kalanya kita diizinkan atau ada kalanya kita masuk ke musim yang sulit dan menyedihkan. Hampir setahun ini saya mengalami situasi yang menyesakan ini. Apa yang membuat saya bertahan? Apa yang membuat saya kuat? Firman Tuhan. Saya berpegang kepada firman-Nya. Yang Tuhan mau menurut ayat ini adalah kita kekuatannya di dalam engkau dan berhasrat yang mengadakan ziarah. Yang kekuatannya di dalam engkau dan berhasrat mengadakan ziarah. Zaman dulu orang-orang laki-laki yang dewasa yang sudah di atas usia remaja, mereka diwajibkan menghadap Allah di bait sucinya untuk mempersembahkan korban. Ini bicara tentang perjalanan iman, berhasrat mengadakan ziarah, beribadah. Kalau kita sekarang karena korbannya sudah korban darah Yesus, maka setiap waktu kita bisa masuk ke tempat suci. Kalau zaman itu, zaman Taurat, yang diwajibkan ke bait suci 3 kali setahun mempersembahkan korban bakaran. Dan tadi dikatakan menurut ayat tadi, yang berbahagia. Yang berbahagia adalah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Saudara mau hidup bahagia? Taruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Berhasrat mengadakan ziarah yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Yang ada di jalan-jalan Tuhan, itu di dalam salah satu terjemahan. Yang hatinya tertuju, yang hatinya ada di jalannya. Saudara, hasratnya apa, saudara? Senang-senang, liburan, kecanduan melampiaskan nafsumu, atau hasrat saudara menyenangkan Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, kita menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita lemah, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Ketika ada serangan, Tuhan yang diserang duluan karena saya ada di dalam Tuhan. Saya menaruh kekuatan saya di dalam Tuhan. Saya ingat ketika nonton film Iron Man, Tony Stark yang menjadi tokoh Iron Man di tempat itu. Ketika dia lagi sakit, lalu dia aktifkan baju besi itu, dia masuk ke baju besi itu, dan apa yang terjadi? Dia bisa terbang, dia bisa perang melawan musuh, sekalipun dia lagi demam, dia lagi sakit. Kenapa? Karena kekuatannya ada di dalam baju besi itu. Sama saudara dan saya, kalau kekuatanmu ada di dalam Tuhan, tekanan, persoalan, mood, bahkan semua serangan yang ditujukan kepada saudara, Tuhan yang kena duluan. Itu yang terjadi ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan. Tuhan ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Yang kena duluan Tuhan. Waktu kau difitnah, kau disakiti, digosipin, diceritakan, kau diserang, kau dijahat, mengalami perbuatan jahat dari orang. Bukan cuma saudara yang rasa, Bapa kita di surga, yang adalah kekuatan kita juga merasakannya. Apa janji Tuhan dia? Bagi orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan dan berhasrat mengadakan ziarah yang hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Ada janji dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini bicara tentang hidup yang berkemenangan dan berkat yang berkelimpahan menyelubungi hidup kita. Satu kali saya akan bersaksi ketika lembah baka itu saya lewati. Akan jadi tempat yang bermata air. Saat ini masih mungkin lembah baka itu ada bersama kita. Tapi jangan berhenti di lembah baka. Percayalah, kalau engkau menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan dan hatimu tertuju kepada Tuhan, tadi dikatakan mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya akan mengajak saudara, ayat tahunan bagi gereja kita. Tadi beberapa ayat buat jemaat dan saya pribadi. Di Mazmur 133 ayat 1. Ayat tema Arauna kita. Saudara bisa membaca Mazmur 133 satu pasal. Karena cuma 3 ayat. Dikatakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, banyak gunung. Mari kita baca bersama-sama dari kata sebab. 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, untuk berapa lama saudara? Untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, situasi ayat ini adalah harmoni. Untuk jadi harmoni susah. Karena ketika di lembah kekelaman, di tengah ketakutan, kebingungan, takut salah jalan, kadang perasaan kita bisa teraduk, terusik, dan kita bisa saling sikut seruduk satu dengan yang lain. Ketika kita menghadapi lawan kita, iblis menaruhkan rasa curiga, rasa benci, tidak percaya satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Kita saling mengkritik. Harusnya kita bersatu, harmoni, kita menghadapi tantangan. Tapi percayalah, saya percaya tema harmoni tahun ini menjadi tuntunan bagi gereja Tuhan, gereja kita, ya gereja Arauna. Dan yang Tuhan mau di situasi seperti ini adalah dikatakan kita duduk diam bersama dengan rukun. Kita bisa diam bersama, tapi kalau tidak rukun tidak ada gunanya. Mari buang semua kecurigaan di pernikahan, di gereja, pertemanan kita, buang semua kecurigaan. Biar kepekaan Tuhan yang bekerja, ketika kepekaan Tuhan yang bekerja, maka damai sejahtera Allah itu turun. Kalau curiga membuat kita tidak aman. Tapi kalau kita berjalan dalam hati yang tulus, maka kepekaan itu akan menuntun, memberikan damai di tengah saudara ketika mau mengambil keputusan, mau join bisnis atau enggak, ini benar enggak, ini orang beres enggak. Damai sejahtera Allah itu akan turun sehingga kau akan tahu persis keputusan yang harus diambil. Tentu tidak mudah membangun harmoni di tengah tantangan dan pergumulan karena melewati lembah gelap, lembah air mata, dan lawan yang menghadang. Hati kita bisa mudah berubah. Itu sebabnya saudara, jangan hidup oleh perasaan, oleh mood, oleh logikamu. Hiduplah oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Berpegang kepada firman, sekalipun logika dan perasaan yang gak nyambung ke situ. Itu namanya iman. Percaya belum melihat. Percaya berpegang kepada firman-Nya, sekalipun perasaannya lagi gak oke. Banyak orang hidup oleh mood, oleh perasaan, sehingga apa yang terjadi? Kita gak mengalami firman dan tidak mengalami janji di dalam firman itu. Mari kita kuatkan iman, taati firman, dan pegang janjinya, saudara. Ya, kita terus berpegang kepada firman-Nya dan jangan biarkan kita tidak harmoni. Yuk kita buang semua kecurigaan, kemarahan, iri, dengki, ketidakpercayaan satu dengan yang lain, baik di keluarga kita, baik di gereja kita. Mari kita buang. Kita buang di dalam nama Yesus. Saat ini kita buang sama-sama. Katakan dalam nama Yesus, aku buang semua ketidakharmonian itu. Kecurigaan, kemarahan, kepahitan, aku buang dalam nama Yesus. Saya percaya saat ini, semua beban palsu yang ditaruh oleh iblis sedang diruntuhkan, sedang dihancurkan, dan diganti dengan damai sejahtera Allah. Karena ada janji Tuhan, saudara. Apa janji Tuhan di ayat Mazmur 133? Berkat dan kehidupan yang diperintahkan secara berkesinambungan. Di tahun ini ada beberapa jemaat mengalami berkat yang diperintahkan. Di awal tahun, pertengahan tahun. Semoga saudara dan saya dan yang lain yang sedang mengikuti ibadah pagi ini mengalami berkat dan kehidupan yang diperintahkan. Ketika ada kehidupan, bisnis yang mulai redup karena dolar begitu naik, bisnis yang mulai redup karena diputus oleh supplier, kita nggak punya barang sekalipun ada permintaan. Kalau ada kehidupan, di situ ada keajaiban. Saudara, kalau ada kehidupan di pernikahanmu, di tubuhmu, ada kehidupan masuk di dalam gerejamu, maka pemulihan, kesembuhan, mujizat itu terjadi. Rindukah saudara mengalami kehidupan dan berkat yang diperintahkan itu? Mari kita harmoni. Tuhan memberkati. Saya sudah selesai menyampaikan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kita.
Saudara, sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkata begini, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau toh pergumulan saudara tidak selesai di bumi ini, waktu Yesus datang kedua kali, engkau disambut, hai hambaku yang setia, anakku yang kukasihi, aku sayang kamu, aku berkenan kepadamu, masuk dalam kebahagiaanku. Di sana sudah tidak ada ratap tangis dan air mata. Tetaplah teguh di dalam iman. Mari kita berdoa untuk firman yang kita dengar dan juga perjamuan kudus yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau berbicara menuntun kami. Kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Engkau menuntun, Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami tidak takut bahaya. Mari Tuhan, gembalaku yang baik, bunyikan gada dan tongkat-Mu itu, supaya kami bisa mendengar di tengah lembah gelap, di tempat yang kami tidak bisa melihat, dan kami bingung, kami takut, kami masih mendengar suara-Mu. Terus bunyikan gada-Mu, supaya kami terhibur, supaya kami dikuatkan, dan kami percaya ada hidangan yang sedang Kau sediakan di hadapan lawan kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami tetap kuat dan kami melihat, kami mengalami hidangan yang terbaik itu. Kalau ada jemaat-Mu ketika mendengar firman hari ini dan berkata, kok bisa pas? Itulah Tuhan sedang membunyikan gada dan tongkat. Mari teguhkan umat-Mu Tuhan. Segarkan domba-domba-Mu. Tuntun terus mereka, pegang mereka, sertai mereka di jalan yang benar itu. Kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pagi ini kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan, bahwa Yesus telah disalibkan, telah mencurahkan darahnya, dan melalui perjamuan kudus ini kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Yesus, anak domba Allah, yang telah diserahkan bagi kami. Sucikan hati kami pagi ini, pikiran kami, perasaan kami. Kalau ada kepahitan, ada luka, kami melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kami. Dan kami juga minta ampun untuk sikap kami yang salah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Berkati perjamuan kudus pagi ini. Berkati. Mari saudara siapkan roti dan anggur atau minuman pengganti untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, Tuhan diserahkan. Dia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Mari kita makan dengan iman. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini bersekutu dengan tubuh-Mu. Dan kami percaya Engkau telah memikul segala kutuk, penyakit, kelemahan, dosa kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami percaya pagi ini kuasa kesembuhan sedang bekerja melalui di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara, cawan yang kita minum ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan, menebus, dan memeteraikan hidup kita. Kalau engkau percaya katakan amin dan kita minum dengan iman. Amin dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu telah memeteraikan
Dan pagi ini kami kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah ditebus, kami milik Yesus, dosa kami sudah dihapus. Kami benar bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena iman kepadamu. Meteraikan firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Mari Tuhan berkati umat-Mu, karena itu akan membedakan dari semuanya. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.